semuanya, selamat malam. Baik-baik kah? Ya, malam-malam begini temanya juga berat ya, mengenai kepastian perasaan dia sama kamu. Ya nggak? Kamu tuh bingung sebetulnya dia itu tiba-tiba cuek. Ini aku gabungin aja ya. Tapi ini bukan sebagai klarifikasi gitu loh. Tapi lebih seperti kayak kalau dia cuek itu bukan alasan mendasarnya ya di video ini, tapi aku lebih menekankan pada sikap tidak tentunya dia itu loh. Ya, ke kamu tuh sebenarnya perasaannya seperti apa? Kita akan lihat di sini. Bagaimana perasaan orang ini kepada kamu akan sikap tidak tentunya yang membuat kamu bingung. Kita akan cek di sini ya. Bagaimana perasaan orang ini? Bagaimana perasaan orang ini kepada kamu? Oh, energinya positif teman-teman. Kalau aku lihat ya, sebenarnya gini, energi dia tuh sangat happy sama kamu. Ya, kamu tuh menyenangkan. Kemudian aku melihat juga di sini, dia kalau misalnya nggak jelas ya, berarti ada sesuatu yang disembuhkan. Aku ngeliatnya seperti itu. Ada sesuatu yang disembuhkan sama dia. Oke. Kartunya netral ya teman-teman. Ini masih dalam fase positif. Kenapa? Karena dia sekarang itu dia sedang memproteksi sesuatu. Bisa terjadi masalah keuangan ya. Ada beberapa di sini ya. Ini aku anggap aja. Kenapa dia nggak jelas sama kamu? Mungkin sebetulnya dia suka sama kamu, tetapi ada masalah keuangan yang dia harus selesaikan karena di sini udah healing ya, atau mencari sebuah alternatif, atau di sini orang tuanya tidak setuju, terutama dari ibu. Belum suka kalau mungkin dia berpacaran, tidak konsentrasi, mungkin dia sedang studi ya. Buat kamu yang studi di sini masih belajar, ya otomatis orang tuanya nggak suka gitu ya, nggak suka dengan hubungan kalian. Makanya di sini dia gimana ya, menahan perasaan cinta. Tapi kalau misalnya kalian sudah mature, umur-umur kayak aku yang memang pekerja, pebisnis, well, ini tuh berat buat dia karena orang tua tuh juga menjadi tanggungan. Jadi finansial ya, lebih ke finansial di sini. Dia membantu orang tua. Ya kan ada kartu The Moon. Kartu The Moon itu netral ya kalau di Lenormand. Karena kenapa? Dia terkena dari mood swing. Aku melihatnya apa ya? Dia ini sedang dalam circle bingung, circle berintuisi, pengen adanya suatu kepastian dan sangat moody loh teman-teman, sangat sensitif sekali. Jadi seperti bilang, aku butuh waktu sendiri untuk menyelesaikan, figure it out. Aku nggak mau tergantung sama orang yang aku cinta, aku suka, ya, untuk menyelesaikan masalah aku. Oke. Ada kartu Clover di sini. Dia sedang memanifestasi kapankah untuk masalah dia ini selesai. Dia pengen berharap masalah dia yang dihadapi sekarang itu bisa positif gitu lah. Gak mau ada masalah lagi, ada perbaikan. Sehingga, nah ini ujung-ujungnya apa?
masalah dia ya untuk stabil kondisi yang stabil gitu loh, karena dia merupakan mungkin tulang punggung. Jadi aku bisa bilang di sini ya, arahnya finansial teman-teman, tapi ada energi dari wanita itu yang dominan gitu ya. Aku bilang dominannya, em, ya mungkin sesuatu yang memproteksi dia dengan apa ya, dengan sangat dalam, kemudian sangat, aku bisa bilang kayak kamu harus terfokus sama aku gitu ya. Ini sosoknya mature yang lebih tua atau pemikirannya dewasa, tapi dia tuh bisa dikontrol gitu ya, orang ini tuh bisa dikontrol. Ini aku bilang kayak ke family karena ada mother di sini, ada sosok ibu ya, sosok yang besar yang menguasai dia, yang dimana dia adalah ingin menyelesaikan masalah-masalah dalam, bisa rumah tangga, bisa juga aku lihat sih lebih ke finansial dalam, ya bisa istrinya dia juga sih kalau misalnya dia punya istri ya, sosoknya istri suami ya, tapi lebih ke area family gitu loh. Jadi seperti kayak internal financial problem, atau kalau kamu yang studi di sini lebih seperti memikirkan, ini soal itu saya, tapi aku bisa bilang mungkin orang tua pacar kamu itu lagi ada masalah keuangan, sehingga dia merasa kayak di, apa ya namanya ya, kayak harus menanggung juga gitu loh. Dia sedih dan memikirkan itu gimana solusinya. Atau kalau misalnya memang nggak ada masalah keuangan, tapi sih aku lihatnya lebih ke financial problem sih, lebih lebih strong. Tapi aku ini kan general ya, jadi lebih kalau untuk yang studi yang masih di bawah umur, mungkin yang masih sekolah belum ada kerja sambilan atau apa. Seperti orang tuanya itu dominasi gitu loh. Jadi ketika dia suka sama seseorang, orang tuanya ngomong, jangan dulu nih ya, kamu harus kerja dulu nih, beruntung dulu nih, hidup kamu diatur dulu, baru kamu boleh pacaran atau gimana ya, semacam itu. Atau aku nggak setuju sama dia karena ya mungkin aku melihat kayak bobot bibit-bibitnya kurang. Dia dari family aja, oke, ya aku atur dulu ya. Jadi lebih ke arah sana sih teman-teman ya, beberapa part kenapa dia tiba-tiba kayak nggak jelas ya, karena itu. Kalau aku lihat sih dia sangat happy, ketemu dengan kamu pun sangat happy. Jadi sebetulnya nggak ada masalah yang antara kalian berdua. Kalau dia tidak jelas dengan hubungan ini, tarik mundur, ya sebenarnya karena ketidaksiapan. Mau masalahnya apapun, ketidaksiapan. Karena ada campur tangan dari orang yang lebih dominan, gitu ya. Sekarang kita lihat lagi sebenarnya perasaan dia tanpa melibatkan orang lain. Perasaan dia ke kamu itu seperti apa? Tanpa ada libatan orang lain, bawa keluarga lain, cuman hanya kamu dan dia. Seperti apa? Wow, garden. Ada yang kangen di sini. Ada yang kangen, ada yang pengen ketemu, pengen ngomong, pengen keluar sama kamu, pengen terkoneksi, mungkin pengen pergi, pengen ketemu sama kamu di tempat yang tenang, alam bebas ya, posisi-posisi yang damai gitu, piknik mungkin, taman dan lain-lain. Ada kartu side, oke, set di sini. Ada orang yang memutuskan untuk terkoneksi ya, karena ya ini tuh teman-teman, gimana ya aku bisa bilangnya,
Dia kangen sama kamu. Dia kangen sama kamu, tetapi di sini banyak kesulitan atau dia bohong akan keadaannya itu loh. Dia bohong akan keadaannya itu daripada nanti dia jadi toxic energi buat kamu. Di sini ada yang kayak kayak menghindar. Aslinya dia tuh kangen loh. Dia nggak fleksibel, dia ketakutan. Lagi kesulitan teman-teman. Dia kangen sama kamu, tetapi dia di sini sekaligus ada kesulitan itu. Ada sesuatu yang harus disesuaikan dengan keadaan dia, karena ada difficulty, dia mungkin ribet juga ya, ruwet orangnya gitu loh. Aku ngelihatnya ruwet, nggak mesti orang ketiga di sini, tapi aku melihatnya kayak dia sedang bergelut sama dirinya sendiri gitu loh. Membuat make it all clear dulu. Karena di sini ada spirit message-nya itu time for rebirth. Jadi waktunya dia untuk rebirth. Rebirth itu kan terkoneksi sama semesta, healing, ya, perbaikan diri. Makanya dia dalam fase-fase yang sebenarnya sedang memerangi dark shadow, kalau aku bilang. Sedang kayak apa ya? Hari yang dimana dia tidak semangat gitu. Gak semangat mau ketemu siapapun. Karena ya ada masalah di atas. Ya, tetap koneksinya sama kartu yang di atas. Ada yang mendominasi sehingga dia kayak ngerasa aku tidak punya kebebasan di sini. Pusing, malah negara Indonesia udah merdeka 17 Agustus 45, tapi aku masih kayak di controlling. Itu yang dia nggak mau. Bukan berarti dia nggak punya sayang loh, tapi orang yang kayak udah terlalu lama digencet dalam hak kebebasan dalam keluarga, tambah istri, mungkin tambah kamu. Kenapa hidupku ini selalu tergencet sama orang? Kenapa aku tidak bisa berpendapat dan melakukan sesuatu dan kamu just terima dukung aku gitu? Misal ya. Ini lagi ya, energi life abundance. Oke. Aku bisa afirmasi ya, ini masalah keuangan ya teman-teman. Banyak sekali di sini yang energinya tuh keuangan, karena dia tuh tidak menerima kondisi dia sekarang. Tuh jadinya ada tower deh. Kenapa dia nggak jelas sama kamu? Karena energinya itu sebetulnya masih banyak negatifnya ya. Terutama apa? Manipulasi ya. Jadi dia tuh datang dan pergi itu kayak gini. Seseorang yang tadinya baik itu bisa aja jahat dikarenakan ya apa ya? Dia terlalu banyak menerima ketidakadilan dari seseorang, perlakuan atau apapun itu, misalnya gitu. Jadi dia tuh nggak bisa untuk serius dulu sama kamu di sini. Sesuatu yang blur ya, sesuatu yang ingin berubah, tapi dia nggak akan ninggalin kamu sih teman-teman. Once nanti kalau dia di sini sudah melewati awan kelabunya, ini nih lagi fase buat dia untuk berubah sih. Ada stork, ada improvement di sini. Jadi ini adalah fase dari dia Fox ya, itu untuk perubahan melalui dark shadow atau dalam di sini apapun ambisi, ilusi yang sebetulnya dia tidak bisa capai. Aku bilangnya gitu ya. Sesuatu yang moody, sesuatu yang tidak pasti, itu lagi pengen dihilangin dulu sama dia. Dia lagi cari cara, dan ini aku lihat ada kartu positif di mana masih ada masih ada pengen berubah. Even darknya itu banyak banget. Aku bilang orang yang kamu suka di sini, dalam negatifnya itu lebih banyak sebetulnya. Dan itu tuh sebetulnya negatif lebih lama itu dikarenakan memang
karena lingkungan, karena personal problem. Kita kan lihat ya, apa yang menyebabkan orang ini tuh jadi kayak tidak tentu, tidak bisa memutuskan sesuatu, tidak jelas. Negatifnya tuh berasal dari mana? Dari mana dia memiliki emosi negatif atau negative thinking atau negative vibes, itu dari mana? Kita lihat ya. Tuh, dari lingkungan teman-teman. Lingkungan yang itu aja. Ya, dari keuangan, dari orang-orang di sekitar yang sepertinya kayak tidak mengapresiasi, ya. Aku akan baca ini karena tidak ada apresiasi dengan apa yang dia kerjakan. Mungkin dia menerima kritikan. Dan ini sudah lama kan. Ini jelas sih. Dia kecewa karena hubungan. Hubungan, pekerjaan, apapun yang dia kerjakan di sini sebetulnya. Mau tuh masalah emosi, cinta, the emperor. Terlalu tidak karena banyaknya kritikan mungkin dari apa yang dia kerjakan, sehingga di sini dia kayak stress release-nya itu nggak bagus. Jadi ya banyakan disimpan. Jadinya kayak munafik gitu. Atau kartu lagi ya, kita lihat, jangan banyak-banyak. Oh, tuh, dia selalu melakukan sesuatu untuk keluarga ya teman-teman. Jadi di sini egonya ngumpul. Dapat clue di sini bahwa ketika dia tidak jelas sama kamu, ya dia belum merasa konsisten dan siap untuk melewati masalah-masalahnya. Kamu, kalau aku bilang di sini apakah dia kangen sama kamu, ini ada kartu garden di mana dia tuh pengen sekali ada pertemuan tapi ditahan sama dia karena merasa ini tuh saatnya dia untuk meningkatkan high spiritnya dia gitu loh. Dari dia ruwet menjadi solid, itu sebuah perubahan yang besar aku bilang. karena kenapa? Sifat-sifat jeleknya itu banyak janji mungkin ya, banyak janji, nggak konsisten, ruwet, cemburu, itu semua sifat-sifat jelek dari dia. Kalau kamu mau tahu, dan itu sangat ngebuat dia tuh unstable, ya. Oke, sekarang kita akan buka di sini. Untuk hubungan sama kamu kita sudah jelas ya. Kita lihat lagi 3 kartu. In generally, dengan kamu nanti gimana? Apakah pengen ada ketegasan dari hubungan kalian? Ada kartu death. Tenang dulu. 9 of coins. Ada kartu 9 of cups. Teman-teman, ini ada sesuatu yang positif di sini. Ketika dia sudah melakukan transformasi, ya. Ini ada kartu The Magician. Magician itu adalah sesuatu untuk menciptakan kembali. Jadi terkait dengan kreativitas ya. Ketika dia sudah mencoba untuk bangkit ya. Mencoba untuk bangkit energinya. Ketika aku sudah bertransformasi dari sisi jelek lamaku, masalah-masalah lamaku ke baru. Dan aku sudah nyaman dan feel safe ya. Aku punya penghasilan yang mapan, aku bisa hidup sendiri, aku baru melepaskan diri. Knight of Cups menawarkan cinta kembali sama kamu, itu mungkin terjadi. Ya. Actually dia kangen, masih ada perasaan flower di sini, bouquet. Masih ada di sini namanya kartu moon, kartu gairah juga. Ada di sini kartu garden. Actually orang ini pengen ketemu sama kamu, cuman memang kondisinya adalah solid. Dia tidak jelas dikarenakan belum solid, belum yakin dengan dirinya sendiri. Jadi bukan karena kamu dari fisik dia nggak suka kamu, no, bukan itu.
tetapi dia di sini belum bisa firm, ya, belum bisa firm. Jadi di sini ada transformasi. Apakah ini kemungkinan bisa sama kamu? Ada kartu The Death, itu kartu positif loh. Ketika kamu dia sudah bertransformasi, dia sudah menjadi seseorang yang lebih baik di sini dan firm, cintanya nggak akan luntur sama kamu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti reading dengan aku. See you when I see you. I love you. Bye bye.